This is Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Bincang Bisnis. Selamat sore Mitra Bisnis, kembali di Bincang Bisnis hari ini. Saya Velanda masih terus menemani Anda ya. Perjalanan bisnis Anda sore ini ditemani dengan perbincangan yang cukup menarik. Ini menjelang buka puasa juga. Kita mau berbincang dengan salah satu pengusaha kuliner yang pastinya sudah banyak yang tahu ya. Bahkan mungkin orang Surabaya sudah banyak yang merasakan nikmatnya ayam bakar Pak D. Oke. Di studio Pas FM sore hari ini sudah ada owner dari ayam bakar Pak D. Kita menyapa dulu ini Pak Erik Marsudi Utomo. Jadi Pak D, apa nanti panggilnya Pak D atau bukan ya? Nah, selamat sore Pak. Sore Bu Eva, Bu. Oke, sehat? Sehat alhamdulillah, masya Allah. Oke, dan ini rupanya semakin lama kok semakin guritanya semakin panjang ya Pak ya. Oke, gimana ini tuh perkembangan bisnisnya Pak dari apalagi nih setelah pandemi ya? Jadi alhamdulillah overall secara bisnis fine aja Bu, nggak ada masalah. Artinya iklim bisnis insya Allah juga kondusif. Apalagi setelah pandemi, jadi orang sudah mulai banyak makan di luar Bu. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, hari ini kan kita nih mau membahas seputar membuka restoran tanpa modal. Yes, Bu. Itu topiknya untuk hari ini ya Pak ya. Benar. Kenapa tertarik untuk pilih tema ini? Saya tuh pengen berbagi satu hal yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi mungkin banyak di antara kita semua yang pengen punya usaha kan gitu Bu ya. Apalagi Pas FM ini adalah radio bisnis Surabaya gitu Bu. Nah, padahal banyak yang kendalanya, Mas gimana bisnis Mas, butuh modal berapa, ini itu dan sebagainya kan gitu. Nah, saya pengen membuka sedikit, mungkin berbagi informasi sedikit bagaimana kita itu berbisnis tanpa modal gitu Bu. Jadi ada stigma baru bahwa bisnis gak harus melulu dengan modal uang banyak gitu Bu. Artinya dengan modal sedikit atau tanpa modal pun bisa kita memulai sebuah bisnis gitu. Apakah perlu pakai pinjam bank? Nggak perlu gitu, cukup dengan sedikit kreativitas dan sedikit usaha saja gitu Bu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan nggak mungkin gitu kalau bisnis tanpa modal, pasti ada modalnya gitu ya Pak ya, pasti. Bisa jadi tanpa modal sama sekali juga bisa Bu, gitu tuh. Kalau ada ngomong nggak mungkin, ya berarti mungkin belum tahu caranya saja gitu. Betul. Nah hari ini kita akan buka ya Pak, sore hari kita akan buka ya. Jadi persiapan Anda mungkin yang ada di rumah gitu, yang ada di rumah mendengarkan Pas FM, atau mungkin juga Anda yang lagi beraktivitas, ini juga bisa menyimak perbincangan ini karena siapa tahu ini akan bisa jadi cuan ya. Anda bisa mencoba peluang ini gitu. Siapa tahu Anda akan menghasilkan dan Anda akan menjadi salah satu ladang usaha ya Pak ya. Baik. Dan Pak kalau boleh tahu sebetulnya kenapa nih kemudian ada nama ayam bakar Pak D, padahal kan ini tidak ada hubungannya sama Pak Erik, namanya tuh nggak ada Pak D, D-nya tuh apa nih Pak? Jadi dulu itu saya punya restoran, namanya itu keren Bu, namanya Erik Resto gitu Bu ya, nama saya kan Erik, tapi tutup Bu. Akhirnya kita pakai nama yang simpel lah Pak D, jadi alhamdulillah buka sampai sekarang gitu Bu. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu tinggal nyomot aja gitu, asal comot aja Pak D gitu. Yes, bener. Atau mungkin dipanggil sama keponakan gitu, Pak D. Enggak lah, enggak. Oke, itu tahun berapa ya Pak kalau boleh tahu? Saya mulai restoran tahun 2008, Pak D tahun 2010 gitu. Oh, jadi ini sudah 13 tahun ya. Bener. Pak D, awal mulanya tuh ayam bakar Pak D di daerah mana Pak? Kita ada beberapa tempat waktu itu Bu. Jadi ada daerah Tropodo juga ada Rahman Hakim ada, di Nginden ada, itu yang outlet awal-awal gitu Bu. Jadi kita memang biasa sekali buka itu langsung beberapa outlet, walaupun itu mungkin masih awal gitu Bu. Gitu. Jadi sekarang ini sudah berapa Pak? Saat ini insya Allah ada sekitar yang milik sendiri ada sekitar 60 outlet lah, yang artinya itu outlet sendiri gitu ya. Itu belum termasuk yang mitra-mitra gitu. Oh iya, cukup banyak ya Pak berarti ya? Alhamdulillah Bu, insya Allah. Tapi kalau yang mitra itu, khusus yang mitra itu ada berapa sekarang ini? Kalau mitra mungkin itu ada di Kalimantan, Jakarta, paling berapa? 20-30an lah Bu. Gitulah. Jadi sekarang ini ayam bakar Pak D bisa kita jumpai di mana aja nih Pak? Kita kalau yang sendiri itu ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, Gresik, Malang gitu ya. Kalau yang mitra biasanya ada di Semarang ada di Jakarta ada di Kalimantan juga ada, di beberapa kota lah.
Oke. Gitu, Bu. Nah, ini kan awal mulanya kan Erik ya Pak ya? Iya. Namanya. Nggih. Itu menu awalnya itu apa sebetulnya Pak? Dulu itu memang sebelum saya jualan ayam bakar, jualan Chinese food, Bu. Terus kenapa jualan ayam bakar? Karena gini, ayam itu makanan yang disukai banyak orang. Jadi orang itu rata-rata lauk nomor 1 itu ayam, Bu, ternyata, Bu. Betul. Setiap hari itu pasti ketemu ayam, Yes, ayam lagi gitu ya. bener, Bu. Dan disukai banyak, mulai anak kecil sampai orang dewasa makannya ayam. Jadi kita jual menu yang sudah familiar aja lah, gitu ceritanya, Bu. Itu awalnya Yes. di Chinese food ya Pak ya? Dulu sebelum ayam bakar ya. Kenapa ayam bakar? Karena ayam disukai banyak orang. Yang kedua kan masih jarang orang itu yang buat ayam bakar, Bu. Kesannya ayam bakar adalah makanan yang mewah kesannya kan gitu. Kenapa? Karena kan mungkin bagi sebagian orang buat ayam bakar itu susah ya, kan gitu. Nyiapin ini itu ribet kan gitu. Padahal bagi saya ya biasa-biasa aja gitu, Bu. Tidak sesusah yang dibayangkan. Apakah memang sudah punya resep khususnya Pak pada waktu itu mengolah sendiri atau mungkin ada punya chef sendiri? Enggak, Bu, kita resepnya learning by doing aja, sambil jalan aja. Sambil jalan terus dibenahi, sampai sekarang terus membenahi resep terus gitu. Jadi sambil jalan aja dibenahin, Bu. Jadi nggak ada yang chef khusus, enggak. Memang kita juga ada chef, sampai sekarang ada chef, cuman memulainya adalah dari keberanian memulai saja. Jadi bukan dari yang udah sempurna baru mulai, tidak. Tapi dari keberanian memulai saja dan disempurnakan sambil jalan. Artinya kan seiring berjalannya waktu gitu ada banyak mungkin masukan dari pelanggan. Benar, gitu ya Pak ya, itu yang dicoba dikembangkan. Nah, kalau menunya itu kan menu andalnya sebetulnya ayam bakar ya Pak ya? Bu. Nggih. Ada menu lain lagi nggak selain ayam bakar? Jadi kita kan ada namanya ayam bakar. Kita ada beberapa menu lainnya, Bu. Ada kayak gurami juga ada, bebek juga ada, terus kayak iga juga ada. Terus udang ya, benar, cuman 70% orang itu masih ayam bakar lah ya. Sisanya baru 30% lah gitu. Tapi memang ini yang jadi menu favorit ya Pak di situ ya. Jadi ayam bakar, kemudian ada ayam goreng ada ya ayam Pak goreng, ya. ada bebek, ada gurami. Gitu. Nah ini kalau bicara soal menu, karena menunya ini kan sangat-sangat familiar dan outletnya juga cukup banyak ya Pak, gerainya cukup banyak. Ini artinya diterima dengan sangat baik sebetulnya responnya karena semakin dekat dengan masyarakat. Benar. Ini harga, dari sisi harga gimana nih Pak? Jadi kita kalau kita ada beberapa harga, Bu. Jadi kalau Ramadan ini memang kita naikkan harganya sedikit lah, karena Ramadan biasanya kan cenderung kan bahan baku naik juga. Tapi kalau di luar Ramadan kita startnya mulai dari 10.000. Ada tuh 10.000, Bu. Ayam itu sama nasi sepuasnya. Nasi sepuasnya. Sama ayam, sama sambal udah 10.000. Nasi ayam sambal, nasinya sepuasnya 10.000. Yes, benar. Itu selama bulan Ramadan. Enggak, selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan ini ayamnya start 18.000. Ayam sama nasi sepuasnya sama sambal gitu. Baik. Jadi kalau ada beberapa paket, Bu, ada yang paket hemat, ada yang paket reguler, ada yang ayam kampung gitu. Tergantung. Bedanya yang hemat sama reguler apa nih, Pak? Ukuran ayamnya, Bu. Ada yang jumbo juga gitu, karena kan tidak, saya jadi nggak semua orang yang beli di Pak D itu mungkin ada mahasiswa juga yang dia mungkin mepet uangnya, ada juga yang mau makan enak, ayamnya besar kan gitu. Jadi kita sesuaikan dengan isi kantong konsumen kita. Gitu. Itu kenapa kemudian banyak yang suka ya Pak ya, karena menunya itu disesuaikan harganya juga dengan konsumen, kondisi konsumen juga gitu ya. Gitu, baik ya. Ini menarik sekali Anda mitra bisnis yang ingin tahu banyak tentang ayam bakar Pak D, termasuk juga berkaitan dengan topik kita sore hari ini, membuka restoran tanpa modal. Ini belum tersentuh sama Pak Erik ya. Setelah ini jangan lupa Anda bisa bergabung melalui WhatsApp Pas FM, karena ada 5 voucher diskon untuk Anda nih mitra bisnis, untuk 5 orang ya. Jadi silakan bergabung melalui Pas FM kalau Anda mau dapatkan voucher diskon untuk 5 orang dari ayam bakar Pak D. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 081214x043. Kita jeda dulu ya Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. This is Pas FM, Premier Business Station. Bincang Bisnis. Baik mitra bisnis, kita akan lanjutkan kembali perbincangan untuk sore hari ini di Bincang Bisnis. Masih
bersama dengan Pak Erik ya, ada Pak Erik Marsudi Utomo, owner dari Ayam Bakar Pak D. Jadi temanya kita ini adalah membuka restoran tanpa modal. Tapi tadi di awal memang kita coba untuk flashback lagi ya Pak ya, profilnya Ayam Bakar Pak D ini gimana awal berdirinya, kemudian sudah ada berapa cabang di mana saja. Kalau yang dekat-dekat sini mungkin di daerah Sidoarjo, Semarang sudah banyak ya Pak ya, sudah bisa kita jumpai. Bahkan itu sudah ada di luar pulau juga ya Pak ya. Insya Allah. Nah, sudah ada di luar pulau. Ini artinya banyak yang minat juga gitu untuk ikut di bisnis ini. Tapi kalau boleh tahu keunggulannya sebetulnya apa sih Pak dari Ayam Bakar Pak D ini kok selain tadi harga ya Pak ya? Dari sisi harga, kemudian juga ini dengar-dengar juga ini waktu pandemi kemarin juga cukup stabil lah ya Pak ya? Cukup stabil. Nah ini apa nih resepnya kok bisa sampai tetap bisa bertahan di tengah situasi yang sulit ya? Kalau sekarang ini meskipun sudah dibilang pandemi sudah berakhir, tapi tetap juga harus survive ya Pak Irus. Benar Pak, harus selalu fight Bu. Betul. Gitu. Nah ini gimana nih Pak? Jadi kalau kami tuh berusaha gini, apa yang dibutuhkan konsumen, misalkan konsumen butuh harganya murah, kita siapkan harga murah Bu. Jadi selain harga murah kita juga berusaha, misalkan untuk kita ngasih ke konsumen, ngasih nasi putih sepuasnya, ngasih es teh sepuasnya juga ke konsumen gitu Bu. Jadi bahkan nasi kotak kami itu ada harganya mulai dari 15.000 Bu. Jadi memang kita bermainnya di bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen lah. Konsumen butuh yang mungkin murah, kita kasih yang murah kan gitu. Artinya tetap nggak mengurangi kualitas Bu gitu. Terus takutnya kan murah tapi nanti kesannya gimana gitu ya Pak? Iya, enggak, kita tetap pakai ayam terbaik. Bahkan nasinya kita pakai nasi yang merek juga bagus juga gitu. Itu keunggulannya dari sisi apa nih Pak? Selain dari sisi harga, konsumen dari itu ya. Terus kalau dari sisi bisnis gini Bu, kami itu membuat bagaimana semua itu integrated bisnis gitu. Jadi kayak ayam ini kita motong ayam sendiri, terus membuat ada namanya central kitchen. Jadi nyampe outlet itu Bu, itu udah nggak perlu ada proses masak di outlet Bu. Anak-anak outlet tinggal bakar doang, ngolesi doang gitu. Artinya nggak butuh koki khusus di outlet gitu. Jadi saya ngomongnya integrated ya. Jadi mulai kita ngolah ayam sendiri, masak di dapur pusat sendiri, dan didistribusikan ke outlet semuanya gitu. Jadi itu menjaga kualitas juga ya, kualitas rasa gitu ya, produknya tetap sama sampai di outlet ya. Benar, ada standarisasinya loh Bu ya. Jadi secara operasional juga lebih mudah di outlet Bu gitu. Karena tentunya kan mengelola satu outlet sama puluhan outlet kan berbeda caranya. Oke. Ya karena beda tangan biasanya juga beda hasil ya Pak. Kalau misalnya terpusat gitu akan lebih enak Bu, gitu kontrol ya. lebih enak, operasional juga lebih enak. Ya itu yang seharusnya kita lakukan ya Bu ya. Dan tentunya kami juga berusaha baik. Artinya gini, misalkan contoh kapan hari itu, ini lagi musim sambal cobek bakar nih ya, kita menyediakan sambalnya cobek bakar Bu gitu. Jadi juga mengikuti perkembangan zaman lah. Artinya itu konsumen ini trennya seperti apa gitu. Jadi selalu inovasi Bu gitu. Baik. Tadi disampaikan juga kalau ayamnya juga potong sendiri ya Pak ya? Yes, benar. Kenapa? Bu. Karena gini, kalau kita pakai supplier, tentunya harga jualnya itu tidak nututi ke konsumen Bu gitu. Jadi kita cari ayam sendiri, kita potong sendiri, biar harga konsumen tetap dapat harga yang murah gitu maksudnya Bu. Gitu. Harga terbaik lah. Benar. Gitu ya? Jadi memotong jalur distribusi ya Bu ya. Gitu. Tapi memang ada ininya sendiri nggak Pak? Ada peternakan sendiri? Peternak kita nggak punya Bu. Kita kerjasama sama peternak lokal saja. Gitu. Baik. Seperti ya, itu beberapa tadi keunggulan dari sisi harga. Kemudian kalau dari resep memang resep sendiri ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Kemudian dari sisi konsep dari bisnis ini tadi integrated ya Pak ya? Jadi outlet itu semua siapkan dari pusat, sampai sambal pun dikirim dari pusat, udah ready semua. Jadi sudah enak Bu. Tapi kalau yang di luar pulau gimana Pak? Luar pulau ada dua pilihan, mau dikirim bumbu aja juga boleh, mau dikirim jadi juga boleh gitu. Nah ini kalau misalnya dikirim jadi ya Pak ya? Kalau dikirim jadi itu ketahanannya gimana? Maka kita taruh styrofoam Bu biasanya. Kalau styrofoam bisa sampai 2 hari Bu. Styrofoam nanti bisa dikasih dry ice dan sebagainya lah Bu. Gitu. Itu biasanya akan bertahan. Karena kalau seperti itu bisa tahan 2 hari Bu. Kenapa? Karena ayam kami itu Bu kita masukkan ke cold storage. Bahkan ada namanya semi blastingnya. Jadi kalau freezer biasa mungkin minus 10 gitu ya. Minus 10. Kalau cold storage itu bisa sampai minus 20, bisa sampai minus 30 Bu.
Jadi ayamnya sangat-sangat beku, udah seperti batu Bu bekunya Bu. Gitu. Itu namanya cold storage seperti itu. Ya, baik. Gitu. Sekali lagi mitra bisnis kami ajak Anda untuk bergabung sore hari ini melalui WhatsApp Pas FM ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sore hari ini melalui WhatsApp kami 0812 satunya 4 kali 043. Sekali lagi di 0812 satunya 4 kali 043 ya. Dan ada voucher diskon untuk 5 orang penanya, jadi Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk bergabung sore hari ini. Baik nih, Pak Erik, ini kita akan coba masuk ke topik ya Pak. Siap. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan usaha kuliner itu di mana-mana hampir ada gitu. Benar. Ayam bakar pun juga cukup banyak karena memang peminat kuliner ayam ini juga banyak juga gitu. Artinya ini menjadi daya tarik tersendiri ya buat para pengusaha kuliner. Nah, ini kalau dari Pak Erik sendiri tadi menyampaikan kalau bisa bisnis tanpa modal gitu, itu sangat mungkin gitu. Cuma mungkin kalau misalnya ada yang bertanya seperti tadi, mana mungkin gitu ya, karena nggak tahu caranya ya Pak ya. Ya, mungkin hanya belum tahu caranya saja Bu. Nah, apakah dulu juga tanpa modal juga Pak? Sama mulai awal gitu Bu. Jadi Masya Allah ya, ini semoga sering-sering ini bermanfaat buat semuanya. Jadi banyak orang itu hanya belum tahu cara saja. Atau mungkin keterbatasan ilmu aja Bu, gitu aja Bu. Makanya ketika tahu caranya dan praktek, insya Allah teman-teman juga bisa punya restoran. Bahkan strategi ini Bu, nggak hanya bisa dipakai di restoran Bu, semua unit bisnis bisa dipakai Bu. Misalkan mau Pak, bisa nggak saya punya bengkel apa modal? Bisa, kenapa tidak gitu. Asalkan tahu caranya saja gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang dimaksud tanpa modal ini yang seperti apa Pak? Jadi gini contoh gitu ya, banyak orang itu mengira Bu ya, membuat restoran itu butuh sewa tempat, butuh modal ratusan juta bahkan miliaran. Betul. Gitu ya, karena kita harus sewa tempat, terus ini terus sebagainya. Padahal ada jalan tolnya Bu. Yang kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu ini nyiapin peralatan dan sebagainya. Kita mungkin tinggal cepat bukanya, gitu Bu. Ya mungkin modalnya bisa tanpa modal, bisa beneran. Tinggal modal 10 juta bisa juga, 20 juta juga bisa. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya buka restoran yang dengan konsep seperti ini udah puluhan, nggak hanya 1-2 biji gitu. Dan ini caranya insya Allah berhasil. Tinggal yuk sama-sama praktek saja gitu. Contoh paling gampang gini, saya bukan sedikit Bu ya tipsnya Bu ya. Contoh, banyak orang pengen punya restoran itu, dia kan mikir yang dilakukan pertama kali adalah cari tempat, terus sewa tempat kan gitu ya, siapkan peralatan kan gitu. Iya. Nah, padahal kita tuh bisa mikir dengan cara yang berbeda. Ya kalau saya pertama kali saya lakukan adalah gini, saya cari restoran yang sepi, apa yang tutup gitu. Kan banyak tuh restoran sepi tutup kan banyak, di mana-mana kan banyak. Saya datangi itu, Pak Bu, ini daripada restoran yang sepi tutup, boleh nggak saya buat brand saya? Yuk kita bagi hasil, kerjasama bagi hasil gitu. Masuk akal ya Bu ya? Iya, oke. Kan daripada dia juga tutup, sepi juga, malah rugi. Ya kita datanglah, kita ajak kerjasama aja lah. Gitu, bagi hasil lah gitu. Kita nggak perlu sewa tempat, peralatan juga sudah ada, kan gitu. Masuk akal kan? Akhirnya kan gitu. Jadi itu yang kami lakukan sampai sekarang Bu. Kami cari restoran yang sepi, apa yang tutup, kita ajak kerjasama bagi hasil. Itu yang kami lakukan sampai sekarang. Gitu. Baik. Itu kan kalau misalnya ada restoran yang tutup atau sepi. Tapi kalau misalnya Pak, mereka yang tidak punya, nggak ada tempat, nggak ada ini gimana nih? Ya tadi, kalau saya waktu itu ketika saya belum punya tempat restoran, saya keliling Bu, cari tempat. Bahkan salah satu outlet Pak itu awal-awal juga sama, bekas restoran Bu. Saya keliling cari restoran yang sepi apa yang tutup, saya datangi. Ini restoran ini saya buat brand saya ya. Gitu. Jadi daripada dia sepi apa tutup, saya kelola semuanya. Brandnya saya ganti, pakai brand saya Pak D, menunya saya ganti, timnya juga saya ganti pakai tim saya. Oke. Nah, gitu. Pak Erik, kalau misalnya bisnis ini untuk individu ya Pak ya? Iya. Misalnya ada ibu rumah tangga gitu yang bulan, nah ini gimana nih? Bisa kira-kira nih? Bisa. Jadi kan gini, ibu rumah tangga juga di sekitar rumah ibu rumah tangga, di sekitarnya mesti ada restoran yang tutup, nggak mungkin nggak, atau yang sepi. Kalau misalnya dia mau usaha di rumah gitu. Nah, kalau di rumah juga bisa Bu, kan gitu. Apalagi sekarang ada namanya online food ya. Tinggal kita tinggal gini aja, contoh ya. Contoh, kita tinggal aja beli bahan baku doang. Kan gitu. Sekarang kan banyak ya, misalkan kita bahan bakunya nggak perlu masak sendiri. Kan gitu. Teman-teman kalau mau beli di Padi juga bisa. Atau di supermarket juga banyak. Ayam goreng yang sudah siap saji kan bisa, ada. Tinggal goreng di rumah. Jualannya gimana? Lewat online kalau tempatnya, tentunya kalau tempatnya terlalu masuk ke dalam komplek atau perumahan,
Kita mau buka outlet juga susah kan. Cara yang bisa kita mulai adalah lewat jualan online. Kita daftarkan GoFood, Shopee Food kan gitu, GrabFood. Nah, kita siapkan aja menunya gitu di rumah, pakai dapur kita sendiri. Oke. Gitu. Itu juga tanpa modal loh Bu, gitu. Tapi kalau dari Pak De sendiri memfasilitasi itu nggak? Kalau kalau berkenan monggo silahkan kita fasilitasi Bu. Artinya bisa beli bahan baku di kita kan gitu. Oke, Yes, baik gitu. ya. Dan ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Erik ya. Nggih, Bu. Kita harus jeda dulu Monggo. sebentar. Ini Monggo, mengingatkan lagi ke Anda mitra bisnis yang ingin bergabung dengan Pas FM sore hari ini di Bincang Bisnis bersama Ayam Bakar Pak D. Anda bisa join untuk mengirimkan pertanyaan Anda di 081214 ya, karena masih ada voucher diskon untuk 5 orang penanya. Tetap bersama kami kembali setelah jeda. This is Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Bincang Bisnis. Oke, mitra bisnis masih di Bincang Bisnis bersama Ayam Bakar Pak D. Jangan lupa Anda bisa bergabung dengan Pas FM di WhatsApp kami 081214 ya untuk join pertanyaan. Silakan langsung dikirimkan aja pertanyaannya. Ada voucher diskon untuk 5 orang yang beruntung ya. Jadi ada voucher diskon untuk 5 orang yang beruntung dari Ayam Bakar Pak D. Baik, Pak Erik, ini ada beberapa hal tadi selain juga kesiapan, sebetulnya diawali dari niat dulu ya, mau Bener, apa Bu. enggak gitu Bener, ya, Bu. berani apa enggak Berani gitu apa ya. enggak gitu. Oke. Kemudian juga mencari tempat-tempat yang restoran yang mungkin kurang Ya sepi apa yang tutup, sepi, yang nggak jalan, oke. kita ajak bagi hasil saja, ajak bagi hasil. Jadi kita nggak perlu sewa Bu, bagi hasil gitu. Oke. Mas ada yang mau nggak? Ya saya tuh udah berkali-kali, udah puluhan nih seperti itu gitu. selain beberapa selain tadi hal itu, apa ada yang perlu disiapkan lagi Pak? Nah kita tinggal nyiapkan mungkin bahan baku kan gitu ya, bahan baku kan gitu. Kalau saya tuh awal-awal dulu ketika pakai supplier malah enak Bu. Bahan baku kita tuh nggak usah bayar di awal, bayar di akhir Bu. Oke. Ada mundur sebulan, 2 minggu, seperti itu bahan baku. Jadi seperti itu. Terus gimana kalau saya nggak punya pengalaman nih di bisnis kuliner? Sama, saya juga mengalami dulu nggak punya pengalaman. Maka ketika awal-awal Bu, saya hire koki, saya rekrut koki. Kokinya pun tajak bagi hasil juga dari profit gitu. Jadi saya tuh penganut bisnis yang sebenarnya adalah sirkah. Jadi dalam pengelolaan pun kita para tim kita ajak bagi hasil gitu Bu. Oke, Jadi baik. seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Sabta ya Pak ya, Nggih. menanyakan selamat sore Pak Erik, senang sekali Sore, saya Pak salah Sabta. satu pelanggan Nggih. dari Ayam Bakar Pak D. Ini mau menanyakan ini Pak, kalau misalnya dari beberapa hal yang sudah disampaikan Bapak, tapi ternyata kita juga dari yang tadi tempat yang tutup itu Pak, dari tempat yang tutup itu ternyata juga beberapa barangnya sudah nggak ada lah. Ini kira-kira gimana Pak? Artinya kan kita juga harus keluar modal juga. Nah, ini pengalaman saya dulu gini. Saya mengalami banyak hal ya, case by case. Ini saya sharingkan strateginya. Jadi rata-rata itu saya itu bagi hasilnya adalah sekitar 6-10% dari omset kotor. Let's say omsetnya 100 juta, maka pemilik tempat dapat sekitar 10 juta lah. Nah, maka ketika ada tempat di awal-awal Bu dulu, ketika ada tempat itu yang barang-barangnya tidak ada, maka pemilik tempat saya suruh melengkapi sekalian, tapi saya tambahi bagi hasilnya sampai di angka 15%. Oh, gitu. Oke. Dilengkapi semuanya Bu, gitu. Oke. Ada yang mau nggak? Pengalaman saya banyak mau. Bagaimana kita ngelobinya saja, gitu. Ngajak ngobrol saja. Kita harus mampu menjelaskan potensinya bahwa oh ini loh, tempat ini bagus, potensi kuliner ke depan bagus di sini. Kenapa kok dia sepi? Kenapa kok dia tutup? Karena biasanya tempat itu adalah bukan usaha utamanya dia, hanya usaha sampingan. Atau biasanya karena nggak ada menjalankan. Nah, kita hadir dengan orang yang menjalankan secara total gitu. Oke, baik. Ini kelanjutan dari Pak Sabta ya Pak ya, Iya, Bu. menanyakan. Lalu bagaimana kalau ternyata kalau brandnya kita ini belum cukup kuat gitu, sehingga untuk bekerja sama juga mungkin masih ragu-ragu orangnya gitu. Iya. Ketika brandnya belum, saya juga mengalami Bu. Bedanya adalah ketika brand kita belum kuat, kita harus cukup gigih meyakinkan bahwa ini punya potensi. Gitu aja. Oke. Yang biasanya mungkin cukup orang itu kalau brand kita sekarang misalkan saya coba ngomong sekali 2 kali orang udah percaya. Dulu bisa sampai 5 kali saya ketemu baru orang baru percaya. Gitu doang bedanya Bu. Orang itu Bu kadang-kadang itu tertarik karena kegigihan kita Bu. Nggak ngomongin brand duluan,
ketika kita gigih, kita bisa dipercaya dan kita bisa menjelaskan potensi ke depan, insya Allah orang itu percaya. Oke, Gitu. baik. Ada pertanyaan dari Bu Wati nih Pak. Nggih. Untuk kerjasama ini lebih ke Pak Ayam Bakar Pak D ya. Nggih. Kerjasama dengan Ayam Bakar Pak D ini franchise atau seperti apa Pak? Macam-macam Kira-kira gitu. mulai Bu. berapa ya modal? Gitu ya. Kita kalau kerjasamanya, ada orang punya tempat aja, kerjasama sama Pak D boleh, selama tempatnya bagus. Ada orang masa punya uang saja, kerjasama sama Pak D boleh, silahkan juga. Ada orang juga mas saya pengen beli warna-warni aja juga boleh, saya kelola sendiri juga boleh, silahkan. Jadi kita aneka macam variasi kerjasamanya Bu. Ada orang punya tempat aja juga boleh, ada orang punya uang saja juga boleh, ada orang pengen beli mitra saja juga boleh, gitu. Oke. Jadi bebas gitu. Tapi kalau yang di rumah itu gimana Pak? Kalau kapan hari saya pernah dengar yang Yes, ibu-ibu ekspres itu Bu ya. itu gimana? Jadi kalau itu tinggal nanti beli bahan baku di pusat saja Bu. Kalau nyampe sampai rumah tinggal dibakar doang. Alat bakarnya simpel banget, bisa beli di sebelahnya Pas FM ini. jadi alat bakar simpel banget, tinggal bumbunya udah jadi. Nggak perlu bisa masak Bu. Yang perlu dilakukan adalah bisa nyalain kompor sama bisa ngolesi doang. Gitu kan. Bahan baku udah saya siapkan semua. Box juga udah siap, kardus juga udah siap kan, terus sambal juga udah siap, ready semua, nggak ada perlu dilakukan. Cuma tinggal nyalain kompor dan bakar ayam doang. Bumbu bakar juga kita siapkan. Nah itu Bu. berapa Pak? Untuk ada minimal untuk pembelian? Berapa ya? Kalau awalnya? itu kalau ekspres itu kalau nggak salah sekitar 10 juta atau 25 juta gitu Bu. Oke. Gitu. Kalau komplit sama bahan bakunya berapa? Sekitar 20 sampai 25 juta lah Bu. Oke. Gitu. Artinya juga perlu disiapkan modal lagi Ya, Pak ya. gitu. Perlu ada kalau modal perlu lagi. tambah modal bisa, tapi ya pakai brand sendiri. Nanti saya ajarin. Oh gitu. Iya, jangan pakai brand Pak D. Jadi boleh ya seperti Boleh, itu ya. pakai brand sendiri Bu. Oh, jadi produknya bumbu Iya, bahannya dari yes, Pak D. benar. Tapi tak pakai brand Pakai brand sendiri, Bu, Oh ya, gitu. gitu. Nah ini informasi lagi nih, Gitu, berarti Bu. tambahan lagi ya. Jadi bisa seperti itu Jadi modelnya cukup ya Pak beli ya. bahan baku saja Bu. Oke. Alat dapurnya cukup pakai yang di rumah. Nggak perlu beli itu lagi gitu. Oke, Cukup baik. beli bahan baku doang gitu. Iya. Oke Pak Erik, nanti kita akan Iya. lanjutkan lagi, masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi Iya. silakan untuk yang lainnya boleh bergabung kembali di 081214 ya. Untuk pertanyaannya ada voucher diskon untuk 5 orang penanya sore hari ini. Kita break sebentar, kita lanjutkan Iya, Bu. setelah ini. Tetap Mantap, bersama Bu. kami kembali sesaat lagi. Bincang Bisnis. Oke, Mitra Bisnis, terima kasih masih terus ya bersama Pas FM untuk bincang bisnis sore hari ini bersama Ayam Bakar Pak D. Waduh, ini sudah mau berbuka ya, sudah mulai persiapan ini ya. Iya, Bu. Mitra bisnis lagi bersiap-siap gini mungkin masih bingung juga gitu. Kira-kira menunya apa gitu. Wah, di Pas FM sore hari ini ada owner dari Ayam Bakar Pak D. Barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung ini ketemu dengan ownernya, dengan Pak Erik Marsudi Utomo ya. Jadi kenapa kok dipanggil Pak D, sebetulnya nggak ada hubungannya dengan namanya beliau gitu ya. Oke, jadi silahkan langsung bergabung yang ada pertanyaan di 081214 kita punya voucher diskon untuk 5 orang sore hari ini ya. Baik, Pak Erik, kita lanjutkan Iya, lagi untuk monggo, Bu. perbincangannya soal membuka restoran tanpa modal. Nah ini selain tadi siapkan kalau yang punya tempat ya bisa tempat ya Pak ya, ada yang punya modal ya boleh pakai modal, punya uang ya pakai uang. Nah ini gimana Pak kalau misalnya mereka ingin memulai tapi mereka belum nggak punya apa-apa gitu, apakah ada support, ada cara lain Pak yang bisa dilakukan? Jadi kalau mau memulai tapi tidak punya apa-apa bisa juga sebenarnya. Jadi gini Bu, kami itu sama tim manajemen insya Allah siap support semuanya, baik support secara marketing, secara HRD dan lain sebagainya, secara keuangan dan sebagainya. Insya Allah tim kami juga gerak untuk membantu teman-teman semuanya lah, insya Allah gitu ya. Artinya tapi juga harus sama-sama berjuang gitu Bu. Oke. Gitu. Jadi misalkan Mas sama punya restoran nih Mas, tapi nggak ada uang misalkan gitu ya. Saya punya tempat doang, boleh silahkan tuh. Atau Mas saya punya restoran Mas, tapi saya nggak punya apa-apa, ya sudah, cukup carikan tempat, nanti kita buat ayam bakar Pak D, nanti kita kasih bagi hasil, ya. Enak tau Bu. Oke, iya, Jadi yang penting adalah kita tuh dianugerahi Allah itu jasad kita, jasmani kita yang kita pakai untuk do something gitu. Jangan sampai kita itu tanpa modal tapi juga nggak pakai. Nggak ngapain. Gitu ya Bu ya. Gitu. Itu yang parah ya Pak.
Iya, gitu Bu. Sudah nggak ada apa-apa terus nggak Iya, ngapain lagi gitu. tunggu bagi hasilnya. Iya, gitu. Parah, baik. Oke, kita akan coba ke pertanyaan yang lain ya Pak Iya, ya. iya, Bu. Ini selamat sore, tidak ada namanya, mohon disertakan namanya, tapi pertanyaannya berapa nih harga satu porsi ayam Pak D? Oke, silakan. Jadi kita kalau Ramadan ini mulai 15.000 ada, 18.000 juga ada, itu sudah termasuk ayam sama nasi sama sambal. Mulai ada yang 23.000 juga ada, 25.000 juga ada. Jadi nasi putih sepuasnya, es teh sepuasnya. Gitu. Oke, baik. Jadi Yeah. Ibu Dani, terima kasih. Ada di mana saja Pak pertanyaannya? Kita ada kalau di Surabaya ada sekitar 20-an tempat lah ya. Ada ada beberapa tempat, ada di Nginden juga ada, di Menur juga ada, di mana di Waru juga ada, di Siwalan ada, sampai Manuan sana juga ada di Rungkut juga ada. Insya Allah ada beberapa tempat Bu, insya Allah seperti itu. Baik, ini untuk menu yang daging sapi ada nggak ya Pak? Ada saya menunya iga Bu, Iga ada tadi ya, iga. Itu iganya di apa? Dibakar, Bu. Iga bakar. Oke, Iga bakar. baik. Ada Bu Dani, kemudian kalau di Surabaya Barat di mana ya Pak ya? Surabaya Barat ada di Lontar kita Bu, Lontar ada. Oke, di Lontar ya. Yes, benar. Ini yang berikutnya kita coba menyapa ada Pak Wendy di Surabaya. Bisa minta nomor teleponnya. Oh, untuk Bu Dani, untuk nomor teleponnya Pak, silakan. Begitu ya. Nomor telepon saya. Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk ayam bakar Pak Oh, Adi gitu. gimana? Ntar kalau mau ada kita kasih nomor telepon kantor ya Bu ya di 031 Oke. 599 0487. Oke, baik. 599 0487 benar. Oke, jadi Bu Dani silakan hubungi di 031 599 0487 ya. Yes, benar Bu. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Wendy tadi. Pak Wendy belum sampai pertanyaannya ya, tapi ini masih menulis ini, kayaknya panjang ini pertanyaannya. Baik, Pak, kalau ini berkaitan dengan yang tadi masih buka usaha restoran ya tanpa modal. Lalu setelah ini Pak, setelah tahapan-tahapan itu kan sudah dilalui misalnya Pak ya. Ini kira-kira apa lagi yang bisa membuat kita menjadi tetap bisa bersaing gitu, tetap bertahan gitu. Benar. Tentunya kita harus punya keunggulan kompetitif Bu. Jadi bisnis itu satu, kita harus punya apa nih yang membuat bisnis kita unggul daripada yang lainnya gitu. Ataukah kita harganya murah, atau kita rasanya enak, ataukah kita jadi kita harus tahu apa sih yang membuat kita berbeda sama yang lainnya. Gitu. Contoh ya. Jadi membuka bisnis itu mudah, yang susah itu adalah mengelolanya nih sampai berhasil gitu ya. Karena kenyataan memang mungkin 2 tahun pertama 80% bisnis itu habis gitu ya. 3 20% gitu. Kenapa? Karena 80% nggak mampu bertahan. Nah, gimana biar kita jadi orang yang 20% yang bertahan dan long lasting? Kita harus tahu kacamata konsumennya. Yang pertama siapkan harganya kompetitif. Udah pasti itu. Kalau segmen kita adalah middle low ya kudu kompetitif harganya. Apakah konsumen, kalau restoran konsumen nggak hanya butuh harga kompetitif, butuh juga rasa yang layak lah Bu. Nah, jadi contoh kalau saya itu sampai sekarang itu kecapnya masih pakai kecap Bango Bu, yang cukup mahal walaupun harganya mahal itu kita belilah ya. Terus kayak bumbu kita masih pakai mesin giling, pakai bumbu tradisional lah. Ya bukan bumbu yang jadi yang rasanya nggak jelas gitu ya, kita pakai bumbu tradisional yang memang benar-benar masih alami kan gitu. Memang prosesnya panjang memang gitu. Jadi rasa terus dijaga kalau restoran di situ. Dan yang paling penting adalah gimana kita orang itu tahu bahwa kita itu punya keunggulan Bu. Kita promokan, jangan diam saja gitu. Lewat medsos kita promokan, lewat TikTok misalkan, lewat brosur, lewat berbagai macam media kita pakai lah. Jadi kita di bisnis punya keunggulan kompetitif dan kita harus pandai mengkomunikasikan ke konsumen bahwa ini loh bisnis saya, usaha saya itu punya keunggulan dibanding yang lainnya gitu. Bedanya loh di sini nih gitu ya. Bedanya di sini loh gitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Erik ya. Kita jeda dulu sebentar. Anda yang belum sempat bergabung masih ada sedikit waktu, langsung aja ke 081214 kali 043. Tetap bersama kami kembali setelah jeda. Bincang Bisnis. Oke, Mitra Bisnis kembali di Bincang Bisnis untuk sesi yang terakhir masih bersama ayam bakar Pak D.
Dan saya juga masih bersama dengan Pak Erik sore hari ini, owner dari Ayam Bakar Pak D. Ini ada menanyakan juga untuk tulisannya Pak D itu seperti apa ya Pak? Tulisan Pak D itu seperti apa? Apakah D saja atau ada tambahan lain? D saja Pak, terus petik D saja gitu. Oh, cukup Pak D saja gitu. Nah ini D-nya ini sebetulnya apa ini D-nya? Jadi ya simpel aja Bu. Kadang-kadang hal-hal yang simpel itu bikin jalan balan Bu. Jadi kita tuh kayak gitu Bu. Jadi ada hal yang simpel aja bikin jalan gitu ya. Oke. Kadang-kadang seperti itu. Tapi sebetulnya itu kalau dari resep itu resep orang tua atau memang Kita coba saya orang mulai sendiri? restoran dari kuliah. Saya mulai sendiri Bu. Jadi bukan warisan orang tua. Memang ini ya Pak ya. Memang hobinya bisnis dari dulu Bu. Oke. Hobinya bisnis. Di kuliner. Enggak, macam-macam Bu. Oke. Usaha ini banyak usaha yang itu gagal malah sebelumnya. Bisa jalani aja lah wis, gitu aja. Oke, Yang penting baik. kuliner dan saya telateni di kuliner ini gitu. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih Iya. dari Pak Yahya ya menanyakan. Selamat sore Pak Erik. Ini saya mau menanyakan apakah cara yang tadi Bapak sampaikan Iya. itu bisa juga dilakukan untuk bisnis yang lain? Ya, tidak hanya restoran. Nah, ini gimana nih Pak? Yes. Saya ngomongin ke banyak orang Bu. Jadi bisnis ini, cara ini bisa dipakai ke semuanya. Contoh Pak Yahya mau punya bengkel. Daripada kita sewa tempat, terus nyiapin bengkel, peralatan dan sebagainya. Mbok yo gini aja Pak Yahya, cari bengkel yang sepi, tutup nggak jalan, di take over aja bagi hasil. Tempatnya sudah ada, peralatan sudah ada. Kenapa kok orang itu mau di take over bagi hasil? Karena biasanya selalu ada bisnis itu yang orang itu udah nggak mau menjalankan lagi. Orang itu udah nggak ada orang kepercayaan untuk menjalankan kan gitu. Daripada dia tutup, ya Pak Yahya hadir dijalankan kan gitu. Oke. Jadi baik. banyak Bu bisnis itu ada, selalu ada yang tutup, yang sepi itu ada. Kita hadir untuk ngajak kerjasama Oke. dan kita menjalankan. Gitu. Oke, dengan sistem bagi hasil Yes, tadi, bagi hasil, gitu ya, Pak bagi ya? hasil terserah. Oke. Mungkin bisa dari omset atau bisa dari keuntungan gitu. Baik, kita coba ke penelpon untuk sore hari ini. Tapi, halo, oke, ke WhatsApp di 0812 satunya 4 kali 043 ya. Mohon maaf untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp di 0812 satunya 4 kali 043. Baik, Pak. Untuk yang pertanyaan berikutnya nih, kalau ini langsung karena ini beberapa hal tadi sudah ditanyakan ya oleh penelpon, oleh penanya. Jadi sebetulnya Pak, Nggih. rahasia atau kunci sukses untuk kita bisa kita berbisnis itu sebetulnya apa Pak? Jadi satu Belajar dari satu, pengalaman Pak Erik ya. membangun karakter duluan, karakter si pengusahanya. Jadi seorang pengusaha itu adalah miniatur dari bisnis. Bisnis apapun itu menghasilkan selama orangnya itu berkarakter, mau kerja keras, mau disiplin, mau sungguh-sungguh, pantang menyerah, mau berjuang. Jadi kunci satu adalah karakter si pengusaha dulu. Oke. Gitu. Yang berikutnya adalah, sorry itu nomor 2 Bu ya, keliru Bu. Nomor 2 itu tadi. Nomor satunya adalah kita takwa sama Allah duluan Bu, takwa sama Tuhan kita duluan. Oke, baik. Karena yang kedua tadi, yang ketiga adalah kita mau mengerti apa sih kebutuhan konsumen gitu Bu. Jadi konsumen butuhnya ini ya, jadi berangkat dari situ, dari apa sih dibutuhkan sama orang. Kalau kita berangkatnya dari kebutuhan orang, lebih cepat lakunya. Kenapa? Karena orang yang membutuhkan produk kita gitu Bu. Banyak orang itu bisnis itu hanya dari idealis, saya itu ini kok. Jadi nggak berkaca sama konsumen, tapi berkaca sama dirinya sendiri. Oke. Contoh yang saya lakukan ya saat ini, memang kondisi ekonomi gonjang-ganjing seperti ini, katanya lagi krisis dan sebagainya. Maka saya lakukan adalah saya jual ayam, kalau dulu adalah ekoran itu ayam kampung aja Bu. Sekarang saya jual ayam boiler untuk ekoran yang lebih murah. Jauh-jauh lebih murah harganya gitu. Oke. Jadi orang masih tetap bisa menikmati ayam 1 ekor, ukuran yang cukup lumayan dan harga lebih murah. Oh, baik. Kenapa kok seperti itu ya? Kita berkaca sama kebutuhan konsumen. Konsumen butuh makan tapi yang murah sekarang gitu Bu. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya, itu Yes. kunci suksesnya untuk bisa Benar, Bu. berbisnis ya. Benar. Baik, balik ke Ayam Bakar Pak Ade nih, karena Iya, ini Bu. sudah di menit-menit terakhir. Iya. Ini kan lagi bulan Ramadan nih Iya, Pak. Bu. Kira-kira apa promo yang ditawarkan oleh Ayam Bakar Pak Ade untuk masyarakat di Surabaya? Jadi insya Allah kita di bulan Ramadan ini banyak promo Bu. Artinya itu kita makan rame-rame itu mulai harga 15.000 Oke. ada. Kalau mau yang enak sampai harga 60.000 per orang ada. Gitu Bu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kantong masing-masing.
Satu itu, yang tentunya yang kedua kita bisa nasi putih bisa sepuasnya, bisa esnya juga sepuasnya. Oke. Dan kita bisa menyiapkan tempat itu yang untuk tempat makan rame-rame Bu, sampai 100 orang, 200 orang bisa, tanpa sewa tempat, gitu Bu. Oke. Gitu. Itu untuk fasilitasnya apa saja Pak? Mau pakai sound boleh, kita ada sound. Mau pakai proyektor juga ada. Jadi sesuai permintaan nanti kita siapkan fasilitasnya. Kadang-kadang ada buka bersama dia butuh sound, butuh proyektor, kita siapkan. Jadi Oke. kita menyiapkan harga yang terjangkau buat semuanya. Baik. Jadi untuk Ramadan ini ada paketnya Mulai 15.000 15.000 ya, sampai ini sudah. 60.000, terserah sesuai dengan isi kantong masing-masing Bu. Oke, jadi ini dengan 15.000 sudah bisa buka puasa rame-rame ya Pak benar, ya. benar Bu. Menunya nasi putih. Menunya kemudian ada ayam bakar, ayam goreng, Gurami ada, ya? iga ada, bebek ada, Oke. lele juga ada, macam-macam menunya Bu. Nasi putih dan es teh sepuasnya. Yes. Gitu ya. Jadi kalau mau pesan sudah bisa sekarang, mulai dari sekarang Pak? Boleh sekarang. pesan, Bu. Oke, bisa pesan tempat sekarang kalau Anda punya acara ya, mungkin Yes. mau buka puasa bersama, langsung Anda bisa hubungi ke ayam bakar Pak D. Ada ini kapasitasnya sampai Kita satu tempat bisa sampai ada 500 orang, juga 500 orang bisa ya. Tergantung tempatnya. Itu di daerah mana Pak? Tempat Cemengkalang itu bisa 500 orang. Oke. Terus tempat kita yang gede-gede itu banyak Bu, ada di Tropodi bisa sampai 500 orang. Oke. Di Gresik sampai 500 orang juga ada, di Siwalan bisa sampai 500 orang, Purwokerto. Baik. Jadi tergantung kapasitas, tergantung masing-masing tempat Bu. Oke, jadi silakan Anda lihat di websitenya di www.ayambakarpakde.com ya. Yes, benar. Oke, jadi langsung dibuka websitenya atau hubungi di 0857 07643877 ya. Yes, benar. 0857 07643877 atau hubungi 031 599 0487. Ada undian iPhone-nya juga ya Pak ya? Oh, yes, benar, undiannya. Oke. Undian iPhone itu syaratnya Hanya jadi pembelian 50.000 dapat 1 kupon Bu, berlaku oke, kelipatan. berlaku kelipatan. Yes. Silakan, siapa tahu Anda beruntung hari ini ya. Ada kita banyak kita undi di akhir Ramadan. Oke. Secara live gitu Bu. Baik, ada voucher THR juga ya Pak ya? Bener ya, banyak voucher juga. Banyak promo menarik pokoknya kalau Anda bergabung dengan Ayam Bakar Pade Yes. ya dan menikmati Ayam Bakar Pade. Oke, terima kasih Pak Erik sudah Iya, matur nuwun. bersama dengan Ya, Pak Pak. Salam sore hari ini luar Matur biasa nuwun. ya. Mudah-mudahan selalu berkah, kemudian Nggih, juga matur nuwun, Bu. semakin menggurita bisnisnya Amin, ya. amin, Oke, amin, amin. sampai ketemu lagi Nggih, untuk lain matur waktu nuwun, Pak. Bu. Sukses Matur untuk nuwun, Anda. matur nuwun. Iya. Terima Baik, kasih. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Bapak Erik Marsudi Utomo, owner dari Ayam Bakar Pak D. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Jadi kita berikan hadiah untuk Pak Yahya, kemudian juga Ibu Wati, Pak Sabta juga, kemudian Ibu Dani. Terima kasih sudah bergabung ya. Silakan Anda konfirmasi kembali untuk identitas diri di 5042288. Evelanda, selamat sore dan sukses untuk Anda. Bincang Bisnis.